kita bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya, matematika wajib kelas 10. Materi kita pada hari ini itu mengenai persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kita bicara nilai mutlak ya. Kita bicara nilai mutlak. Nilai mutlak. Oke? Ini nilai mutlak. Sederhana aja. Kita konsep-konsepnya itu kira-kira seperti ini. Nilai mutlak. Kalau nilai mutlak dari 3 itu 3. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kalau nilai mutlak dari minus 5 ini 5. Oke. Atau saya kasih contoh lain. Kalau nilai mutlak dari misalnya akar 5 dikurang 2, ini hasilnya adalah akar 5 dikurang 2. Oke, kalau nilai mutlak dari 8 dikurang 14, ini hasilnya adalah 6. Oke, nah bagaimana caranya, ini yang mau saya terangkan ya. Satu lagi saya buat nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3. Ini berapa? Ini hasilnya adalah akar 3 dikurang 1. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Akar 5 dikurang 2, nilai mutlak dari akar 5 dikurang 2. Kenapa bisa akar 5 dikurang 2? Tetapi nilai mutlak dari 8 dikurang 14, kenapa bisa 6? Saya tulis saja di sini dulu. Ini sama dengan 14 dikurang 8 sama dengan 6. Ini yang mau saya terangkan. Seperti ini. Perhatikan. Kalau akar 5 itu kira-kira kurang lebih nilainya berapa? Kita perkecil. Ini kan kita tanya sekarang akar 5 berapa sih nilainya? Kita nggak usah pakai referensi lain. Dari yang sudah umum aja, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Nah, akar 5 pastilah dia 2 lebih ya. 2 lebih. Yang jelas lebih besar dari 2. Nah, perhatikan. Kalau akar 5 dikurang 2 lebih besar dari 2, dikurangi 2 pasti ada sisa. Maka dia tetap nilainya sebesar akar 5 dikurang 2. Tetapi kalau kalau dia nilai mutlak dari 8 dikurang 14, ini kan minus hasilnya. Maka seperti ini jadinya. Contoh, ini saya hapus. Kira-kira seperti ini ya. Sengaja saya tulis di sini tadi supaya timbul pertanyaan. Kira-kira seperti ini nih. Ini adalah nilai mutlak dari 8 dikurang 14 berapa? Itu minus 6. Nilai mutlak dari minus, perhatikan, nilai mutlak dari minus dia positif. Nilai mutlak dari minus 5 adalah positif 5. Berarti nilai mutlak dari minus 6 itu sama dengan 6. Kira-kira seperti itu ya. Maka sama saja dengan yang ini tadi saya angkat kemarin, nilai mutlak dari 8 dikurang 14 ya. Ini sama saja dengan seperti yang saya buat pertama tadi, itu dia dibalik, itu menjadi nilai mutlak dari 14 dikurang 8 sama dengan nilai mutlak dari 6. Nilai mutlak dari 6 ini positif, tetap positif, adalah 6 gitu. Oke ya. Artinya nilai mutlak dari 8 dikurang 14 itu sama dengan nilai mutlak dari 14 dikurang 8 ya. Oke, mudah-mudahan sudah mulai mengerti. Nah, sekarang pertanyaannya untuk yang berikut, nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3. Coba, kira-kira 1 dengan akar 3 besar mana? Pastilah akar 3, karena 1 ini adalah kira-kira hasil dari akar 1 ya. Akar 1 ya 1. Nah, akar 3 pastilah dia lebih dari 1 ya. Pasti 1 koma. Artinya akar 3 lebih besar dari nilai 1. Oke, maka dia bisa seperti ini gitu. Bisa seperti ini ya. Ada juga beberapa referensi yang membuatnya seperti ini. Nah, dia buat seperti ini. Karena akar 3 kan kita nggak tahu persis, kita anggap kita nggak tahu persis berapa nilainya, komanya berapa. Oke, maka untuk menyelesaikan ini seperti ini. Ini adalah minus ya dari
minus 1, saya buat gini aja. Nilai mutlak dari minus 1 dikali dengan, ya, nilai mutlak akar 3 dikurang 1. Kita coba buktikan. Kalau minus 1 dikali akar 3 berapa? Minus 1 dikali akar 3 minus akar 3, ini dia. Oke. Nah, kalau minus 1 dikali minus 1 berapa? Positif 1, ini dia. Ya, jadi ini modifikasi aja. Oke. Kita lanjut. Maka sama dengan nilai mutlak dari minus 1. Minus 5, nilainya mutlaknya adalah 5. Oke, minus 1 nilai mutlaknya adalah 1. Oke. Terus dikali dengan ini. Dikali dengan akar 3 dikurang 1. Maka nilai mutlak dari 1 adalah 1, ya. Boleh ditulis 1, boleh. Terus yang ini akar 3 dikurang 1. Maka 1 dikali akar 3 dikurang 1 tetap, ya. Maka nilainya adalah akar 3 dikurang 1. Mau taruh dalam kurung juga tidak masalah. Kira-kira seperti ini, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Itu konsep-konsep dasarnya dulu. Oke. Ada beberapa sifat dari nilai mutlak, ya. Ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang paling umum kira-kira seperti ini. Kalau dia, saya tulis saja, sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Oke. Seperti ini. Kalau nilai mutlak dari A dikali B ini sama dengan, ya, nilai mutlak dari A dikali nilai mutlak dari B. Tuh. Itu untuk yang pertama. Oke. Untuk yang kedua, nilai mutlak dari A per B, ya, ini sama dengan nilai mutlak dari A per nilai mutlak B. Ini, ya. Ya, oke, dengan konsep-konsep ini, dengan dalil-dalil ini atau sifat-sifat nilai mutlak ini sudah banyak beberapa ya banyak lah, ya, soal yang bisa kita selesaikan, ya. Oke, baik, untuk materi singkat ini kita akan coba menjawab atau membahas beberapa soal, ya. Oke, 2 atau lebih kita bahas. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini boleh saya hapus. Oke. Contoh soalnya kira-kira seperti ini. Diperhatikan, ya. Kita anggap nih soalnya yang A. Saya ambil dari buku aja. Nilai mutlak dari 4x ditambah 6. Oke. Ini sama dengan 2 dikali 2x ditambah 3. Oke. Perintahnya kira-kira seperti ini. Buktikan, ya. Buktikan bahwasanya nilai mutlak dari 4x ditambah 6 itu sama dengan 2 kali nilai mutlak dari 2x ditambah 3. Oke, kita suruh buktikan nih. Ini saya lingkari dulu, ya. Coba kita pecahkan nih. Nilai mutlak dari 4x ditambah 6 ini sama saja kita keluarkan. Oke. Nilai mutlak dari 2 dikali dengan 2x ditambah 6. Ditambah 3. Oke. Kita lanjut. Nilai mutlak dari 2 kali nilai mutlak dari 2x ditambah 3. Udah selesai sampai di sini. Terbukti, ya. Terbukti. Nah, pertanyaannya, Pak, apa masih sampai situ? Ya, karena nilai x kita kan belum tahu, tidak diberitahu, ya. Nilai x, ya, maka sampai di sini aja. Sudah terbukti bahwasanya nilai mutlak dari 4x ditambah 6 itu sama dengan 2 dikali nilai mutlak 2x ditambah 3. Oke, itu yang pertama. Masih ringan, ya. Kita coba lanjut untuk yang kedua. Seperti ini. Buktikan bahwasanya nilai mutlak dari 3 dikurang x itu sama dengan nilai mutlak dari x kurang 3. Ya, ini seperti konsep-konsep dasar tadi itu, ya. Kita lihat. Benar nggak ini? Sama nggak? Kita lihat kalau seperti pada konsep yang sudah saya sampaikan tadi itu,
kita buat seperti ini penyelesaiannya. Ini sama dengan kita kalikan aja. Nilai mutlak dari minus 1 dikali nilai mutlak dari X dikurang 3. Gimana ceritanya? Ini kita modifikasi aja ya. Kita buktikan boleh. Minus 1 dikali X. Minus 1 dikali X. Pasti minus X. Ini dia minus X nya. Oke. Kemudian minus 1 dikali minus 3. Hasilnya positif 3. Ini positif 3 ya. Jadi kita modifikasi, kita keluarkan minus 1. Maka sama dengan nilai mutlak dari minus 1 adalah 1. Ya, atau sama dengan nilai mutlak 1. Sama nih. Nilai mutlak dari minus 1 dan nilai mutlak dari 1 itu sama. Oke, dikali dengan nilai mutlak dari X dikurang 3. Oke. Ini sama dengan 1 dikali nilai mutlak X dikurang 3. Oke, sama dengan penulisannya adalah nilai mutlak dari X dikurang 3. Ya, itu dia. Untuk contoh soal yang kedua. Oke. Ada satu soal lagi. Kira-kira soalnya seperti ini. Kita buat dia C aja ya. Oke, soalnya seperti ini. Nilai mutlak dari nilai mutlak 3 dikurang 6 dikurang 2. Ini soalnya. Oke, kira-kira menyelesaikan seperti apa? Kita lihat pelan-pelan. Yang ini dulu, yang terkecil dulu kita kerjakan ya. Nilai mutlak dari 3 dikurang 6 itu pasti 3 kurang 6 berapa? Minus 3. Jadi kita buat cara kerjakan seperti ini. Sama dengan nilai mutlak dari yang ini dalam nilai mutlak minus 3. 3 dikurang 6 itu minus 3. Oke, kemudian dikurang 2. Tutup. Sama dengan nilai mutlak dari minus 3 berapa? Nih, 3 dikurang 2. Oke. Sama dengan nilai mutlak dari 3 kurang 2, 1. Berapa nilai mutlak dari 1? Sama dengan 1. Ya. Oke. Itu contoh yang ketiga. Kita coba satu lagi. Soalnya ya semakin lama semakin jauh soalnya sedikit lebih kompleks ya, lebih rumit. Enggak sih, kalau disebut lebih rumit nanti takut duluan, tapi lebih kompleks lah ya, lebih bervariasi, lebih lengkap. Oke. Soal yang keempat, nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari 3 dikurang nilai mutlak 1 dikurang 5 dikurang 6. Ini dia penulisannya seperti ini ya. Saya ulang baca lagi. Nilai mutlak, kalau nilai mutlaknya ini nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak yang ini 3 dikurang nilai mutlak 1 dikurang 5. Kita kerjakan pelan-pelan. Mana bagian terkecil misalnya? Ini kayaknya ya. Nilai mutlak dari 1 kurang 5 ya. Perhatikan pelan-pelan cara mengerjakannya. Nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak, perhatikan, 1 kurang 4 minus 4. Oke, seperti ini mengerjakannya. Kemudian dikurang 6. Tutup. Untuk yang ini, untuk yang ini. Oke, sekarang untuk yang ini berarti ini. Oke. Lanjut. Sama dengan nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak 3 dikurang nilai mutlak dari minus 4 adalah 4, ya kan? Oke. Dikurang 6. Tutup. Oke, kita lanjut. Sama dengan nilai mutlak dari 2 tambah nilai mutlak 3 kurang 4 dikurang 6 berapa? Minus 7 ya. Iya, minus 7. Tutup. Ini tutupnya. Kemudian tutup ini nih, tutup. Oke. Lanjut, sama dengan nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari minus 7 berapa? Iya, 7. Oke, 7 ya. Karena nilai mutlak dari minus 7 adalah 7. Oke, tutup. Kemudian nilai mutlak dari 2 tambah 7, 9 ya. Maka diperoleh hasilnya sama dengan
Ya, sama dengan 9. Oke, baik, itu dia. Ada 4 contoh soal ya untuk pertemuan berikut. Untuk video-video berikut mungkin sedikit soalnya sudah lebih kompleks.